Oke guys, untuk kali ini kita tidak main game dulu karena kita akan reaction sebuah channel ya, film, channel film, tapi pembawaannya itu lucu guys ya. Jadi channelnya itu komentator palsu ya guys ya. Jadi ada unsur lucu-lucu ya guys ya. Nanti walaupun ada lucu-lucunya, ada sebuah adegan ya yang saya mungkin akan tit gitu ya, akan di tit gitulah ya, disensor ya, disensor karena untuk nonton film ini gitu ya di atas 20 tahun ya guys ya. Kalau di bawah 20 tahun tidak disarankan untuk nonton ya. Oke, kita akan lihat videonya. Nah, kata saya juga apa ya, akan saya sensor ya, bisa kamu lihat ya, akan saya sensor ya. Oke, kita nonton yang ini aja ya, preman ya, gangster, bukan gangster sih, preman ya. Oke, preman aja ini. Kita lihat. Kita nonton reaction. Oke. Iklan dulu. Apa ini? Oh, udah dimulai. Full enggak guys? Full ya. Halo Sobat Kompas Alam Dunia, apa kabar? Gimana dompet sama kuota aman? Alhamdulillah kalau aman. Salam santuy saya buat RAD official. Aku gak tahu Ayu_Santi, Dika Kamal, Yuja 07, Markis Enji, Pelajar Ganteng, Odan Surbakti Karo, Cristiano Ronaldo Fans, Yus Pixi, Arif M11, Aji Danang, Miau Miau. Oh, ada nama saya. Miau Miau. Itu juga buat Kompas semuanya. Ada nama saya. Hadir. Saya doakan mudah-mudahan jadi orang sukses. Guys. Saya ulang ya. Saya ulang. Saya ulang ya. Tuh, guys. Ada Miau Miau guys. Miau Miau ke bawah guys. Oke. Miau Miau dipanggil. Miau Miau dipanggil guys. Oke guys, kita nonton aja ya. Miau Miau dan Rijal Aye. Salam santuy juga buat Sobat Kompas semuanya yang selalu hadir. Saya doakan mudah-mudahan jadi orang sukses semua ya. Kaya hati dan juga kaya materi. Amin. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film terbaru dari Madongsu, judulnya Badlan Hunter. Film ini menceritakan tentang Madongsu yang berusaha mengungkap kejahatan seorang dokter membuat serum yang berasal dari manusia demi menyelamatkan anaknya. Buat serum. Baiklah, gak usah banyak omon-omon di awal, kita akan langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan agar kalian makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Asik. Saya Andreas. Nah kan di awal pembukaan juga kalian makan permen guys, supaya hidup kalian tuh manis ya. Oh, ini dia Badlan Hunter. Silakan kamu. Suaranya kedengeran gak guys? Perkenalkan, pria jabrik berkacamata ini namanya Yang Gisu. Yang Gisu. Dia sedang melakukan eksperimen membuat serum yang terbuat dari kelenjar manusia dan hewan reptil untuk menghidupkan kembali putrinya yang sudah meninggal. Oh, sebenarnya menghidupkan. lumayan berhasil karena dengan serum itu anaknya yang... Berarti dia itu menciptakan sebuah serum ya untuk menghidupkan anaknya yang mungkin udah meninggal ya. Tadinya udah jadi pocong, kini hidup kembali meskipun hanya sebatas mengkedipkan mata.
Namun tentu saja hal itu sangat melanggar hukum karena apa yang dilakukannya ini bukan hanya tidak berperi kemanusiaan, tapi juga tidak berperi kekadalan. Sehingga tak lama setelah itu atasannya datang sambil membawa polsek setempat. Polsek nggak tuh? Tapi bukannya nyerah si Jabrik. Polsek nggak tuh? Polsek mana tuh? Polisi kali. Malah menyuntikkan serum itu ke tubuhnya untuk membuktikan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Alhasil dia pun terpaksa dilumpuhkan. Namun tiba-tiba kejadian dahsyat terjadi tanpa bisa diprediksi oleh para dukun sekalipun. Apa tuh gempa? Oh gempa guys. Hancur. Rupanya bencana alam tersebut tidak hanya terjadi di Korea saja, tapi juga di seluruh dunia. Disusul kekeringan melanda. Keringan. Hujan tak turun-turun selama beberapa tahun terakhir membuat tanah pecah-pecah seperti kaki kalian. Dan pastinya populasi kehidupan menjadi lebih sedikit. Maaf ya guys. Dengan kondisi seperti itu mereka Rame harus banget. bisa bertahan hidup dengan berbagai cara, termasuk memburu. Tadi dulu. Maaf ya guys, ini rame karena saya rekaman malam minggu ya. Kadang malam minggu ini banyak orang yang ke pasar malam ya, jadi banyak anak-anak ya. Tuan buah sekalipun seperti pemuda bernama Jiwan ini. Oh ini nama Jiwan. Buaya. Masalahnya buaya itu bukannya mati, tapi malah melawan. Wah, ganas banget itu buaya. Beruntung seorang tukang jagal datang dan dia bernama Namsan. Di tempat lain kita akan bertemu dengan seorang perempuan, gak glowing amat sebenarnya, tapi cantik meskipun gak mandi selama 3 tahun. Nggak mandi. Namanya Suna. Suna hanya tinggal bersama neneknya setelah orang tuanya tewas dalam kejadian gempa bumi waktu itu. Dan orang yang menolongnya adalah Namsan. Oh Namsan. Setiap hari Namsan. Suna selalu memeras air untuk minum. Begitupun dengan warga lainnya. Namsan itu yang itu guys, yang gede, yang tadi, yang preman ya. Yang harus meras dulu agar air bisa dikonsumsi. Nah, karena perekonomian sudah hancur, uang dan emas sudah tidak ada harganya lagi, transaksi jual beli pun kembali ke zaman Fir'aun Busiat, yaitu sistem barter. Barter. Oh, barter. Yang tadi berhasil ditangkap, ada yang menukarnya dengan sepatu bot, kupluk, salempak, beras, dan lain-lain. Ibu-ibu ini bahkan bersedia memberikan semua perhiasannya, asalkan Namsan memberikan seluruh buntut buaya kepada dirinya. Jelas dong Namsan menolak karena yang lain juga ingin coba sop buntut buaya. Apalagi di sana Suna juga ikut ngantri bersama neneknya. 남산 씨가 우리 준아 생명에 계속 신세를 져서 미안해. 아니 수나가 이렇게 잘 자라줘서 제가 뭐 이거 하고 내가 잡은 거야. 마스터피스. Tiba-tiba datanglah gerombolan memakai odong-odong modifan mengaku Odong-odong. sebagai polisi. Odong-odong. Mereka mengaku mencari seorang penjahat, tapi kenyataannya menangkap orang-orang sesuka mereka sendiri dan menghajar bila ada yang berusaha melawan. Pandangan si penjahat kemudian tertuju pada Suna, lalu mengajaknya untuk pergi. Namun karena Suna terus-terusan menolak, si penjahat itu akhirnya pakai cara kekerasan, membuat Jiwan yang sejak orok mencintai
Gak boleh ya guys, gak boleh pakai kekerasan kalau sama perempuan ya. Ingat laki-laki ya, gak boleh gitu. Suna berusaha untuk melawan. Nah, kan dilawan. Dia malah balik dihajar. Aduh, Untungnya pemukiman itu memiliki namsan yang sekali gebuk aja orang langsung geblek. jago banget Namsan. Setelah semuanya KO, Namsan tertarik dengan air mineral yang dibawa oleh si penjahat karena terlihat sangat jernih. Si penjahat bernama Bendot itu pun mengaku kalau air itu dia dapat dari sebuah apartemen yang letaknya sangat jauh dari tempat ini. Tak hanya itu, si Bendot juga mengaku bahwa dirinya hanya disuruh oleh ketuanya yang bernama Tiger, di mana si Tiger ini merupakan musuh bebuyutan dari Namsan. Kedengeran nggak guys? 귀엽다. Kayaknya perempuan itu suka deh sama si Namsan. Bukan si Suna, bukan yang tadi, yang perempuan yang barter sama emas, sama emasnya, harta emas lah gitu ya, yang tadi. Kayaknya suka deh. Nah, setelah mendengar tentang apartemen tadi, si Jiwan mengajak Namsan untuk pergi ke sana. Namun si Namsan menolak, mengingat dirinya masih menjabat sebagai RT di pemukiman itu. Namun Ada RT di situ. Jiwan dan Namsan melihat beberapa orang berpakaian rapi mendatangi tempat tinggal Suna dan neneknya. Karena penasaran, mereka pun menghampiri orang-orang itu yang ternyata berasal dari apartemen yang si Beno tadi ceritakan. Perempuan bernama Inoh ini mengaku seorang guru dan kepala relawan yang bertugas untuk mendidik para remaja yang selamat dari bencana demi membangun kembali Korea di masa depan. Jadi si Inoh mengajak Suna dan neneknya agar pindah ke apartemen. Selain akan mendapatkan pendidikan, mereka juga akan mendapatkan fasilitas termasuk air bersih. Namsan kemudian mempertanyakan keamanan di apartemen tersebut karena biasanya fasilitas lengkap seperti itu rawan dihampiri para gangster. Tapi Inoh mengatakan santai saja karena kita memiliki tentara khusus untuk melindungi mereka semua. Inginnya sih Suna mengajak Namsan dan juga Jiwan, tapi gak boleh karena yang tinggal di sana hanya para remaja dan keluarganya. Akhirnya mereka... Berarti anak muda doang yang diterima. Berarti kalau udah tua gimana dong? Nggak tahu saya. pun pergi dan Suna sempat memberikan kenang-kenangan untuk Jiwan, membuat Jiwan senang sampai-sampai sulit tidur menyangka bahwa Suna si Suna bikin sebuah gambar ke si siapa sih tadi teh? Jusan apa sih tadi teh? juga mencintainya. Karakter cowok yang ini nih. Jisan. Berbeda dengan Namsan yang justru sedih karena sudah menganggap Suna sebagai anak sendiri, pengganti anaknya yang sudah lama meninggal. Dan karena kesedihannya gak mau berlarut-larut, Namsan pun memilih pergi keluar mencari Randa. Hewan maksudnya. Sedangkan Suna dan neneknya kini sampai di area penjemputan oleh tentara apartemen. Lalu bertemu dengan gadis seusianya bernama Juye yang sebelumnya tinggal ruang bawah tanah, tetanggaan sama tikus dan ramatuk. Singkatnya, karena dulunya pecandu jarum ditambah usia yang sudah tidak muda lagi, para lansia termasuk nenek Suna sudah mulai ngos-ngosan dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya Inoh menyuruh anak buahnya untuk membawa para lansia ke klinik, sedangkan para remaja melanjutkan perjalanan. 자, 우리는 걱정하지 말고 먼저 가. Di tempat berbeda, Namsan dan Jiwan terus berburu binatang, berharap dapat dinosaurus atau minimal dapat buaya darat seperti kemarin. Sedangkan Suna sudah mulai curiga karena tiba-tiba saja mobil datang,
Padahal Buaya kalau darat. tahu mobil akan datang, seharusnya dia tidak perlu dipisahkan dengan neneknya. Apalagi setelah melihat Jenderal Won memiliki luka Jenderal yang Won. tak biasa di belakang telinganya. Apa tuh guys? Itu apa guys? Ini apa? Wah, Disebut kutil tapi bukan. kayaknya itu serumnya Visual deh. kayaknya. Serum. Kembali ke si nenek dan satu lainnya, Percobaan yang kali. ternyata mereka tidak dibawa ke klinik, melainkan dibawa ke tepi jurang untuk dilempar. 저 밑에 Ih, tega banget. Tega banget. Secara Dilempar. kebetulan, Jiwan yang melihat perbuatan mereka segera teriak dan otomatis memancing pergelutan. Masalahnya, dua penjahat ini seperti zombie yang meskipun terluka beberapa Iya, zombie. tapi tetap Mau masih hidup. dihan Sebelum pada Kita akhirnya dulu. Mau dihantam berapa kali juga nggak akan mati itu manusia. Bukan manusia sih, zombie itu. datanglah seorang perempuan yang membantu mereka. Oh, ada perempuan. Setelah mengalahkan para zombie, Namsan mengajak Jiwan menguburkan si nenek di bawah tumpukan batu. Meninggal neneknya. Setelah itu mereka menghampiri perempuan bernama Sersanli ini, di mana dia menjelaskan bahwa dua orang yang mereka bunuh tadi merupakan mantan anak buahnya di militer. Dan mengenai apartemen yang sering orang-orang sebut itu, sebenarnya merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dulu ketika dirinya dan Jenderal Kwon bertugas untuk mengevakuasi warga yang masih selamat, mereka menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh. Sehingga mereka memutuskan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pusat evakuasi dibantu oleh para warga yang selamat. Namun semenjak kedatangan Yang Gisu, Dokter Jabrik yang ternyata Gisu. masih hidup ini, semuanya jadi berubah. Di mana Banyak para amat orang tua, karakter ya, banyak saya yang lupa keluar tadi karena anak-anak nama-namanya. yang dibawa oleh dirinya, banyak yang tidak kembali. Terlalu banyak karakter jadi saya gak hafal beneran guys. Ini Yang Gisu. Kwon kemudian datang menjelaskan kalau anak-anak itu sengaja dibuat menjadi Ini Jenderal Wong. penelitian Jenderal agar Won. menghasilkan serum keabadian. Jenderal Kwon kemudian memperlihatkan hasil dari serum itu dengan menembak salah satu anak buahnya. Yang tak lama setelah itu dia bangun kembali. Bangun Namun kembali. Sersanli tetap gak setuju karena itu sama saja mereka telah menjadi pembunuh. Sejak saat itu, Sersanli memilih untuk kabur daripada menjadi manusia pamali. Mendengar cerita itu, Namsan setuju membantu Sersanli karena dia juga berniat menyelamatkan Suna. Suna sendiri kini telah sampai di apartemen dan mendapat sambutan hangat dari para penghuni lama. Tak lama setelah itu, si Jabrik yang sudah diangkat menjadi ketua RW di apartemen Ketua tersebut RW. mengucapkan selamat datang, lalu berjanji akan memberikan pelayanan layak pada setiap penghuni apartemen. Jelas dong para warga merasa senang, apalagi sekarang mereka bisa dengan mudah mendapat air bersih. Kecuali Suna yang tidak meminum air tersebut karena masih menunggu neneknya. Ya, para Itu mah bukan nunggu neneknya, itu si Suna puasa. Si Suna puasa, jadi nggak minum gitu. warga tidak tahu kalau sebenarnya Dokter Jabrik itu hanya pura-pura baik karena dia ada maunya. Mirip-mirip para calon dewan lah. Sesuai dengan cerita orang-orang, kalau apartemen ini memang memiliki fasilitas kelas Wahid dan Wahid, pastinya nomor air satu. jernih sebagai penopang hidup sehat. Di lain sisi, mereka bertiga sedang mengatur rencana bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke apartemen tersebut. Tapi tentu saja meskipun badannya kuat dan mukanya serem, Namsan tak mau gegabah dan berniat meminta bantuan seseorang.
Sementara itu di daerah Spalan, bos gangster bernama Tiger sedang melakukan sabung orang dengan gangster lain, para mantan narapidana. Tapi karena salah satu pihak ada yang merasa dicurangi, mereka pun akhirnya tawuran secara berkelompok. Guys, nggak boleh tawuran ya, nggak boleh tawuran, oke? Nggak boleh tawuran, oke? Namun tiba-tiba Namsan CS meminta mereka untuk berhenti. Nah, di sini terungkap kenapa si Tiger sangat benci pada Namsan. Jadi, dulu mereka berdua adalah atlet tinju yang paling ditakuti lawan-lawannya. Dan satu-satunya petinju yang tak bisa dikalahkan si Tiger adalah Namsan. Jadi gini guys. Jadi, si Namsan sama si Tiger itu berteman. Cuman, si Tiger ini ngerasa iri kepada si Namsan. Jadi, si Namsan itu mengalahkan si Tiger ya, jadi si Tiger kalah rawan sama si Namsan, mungkin pembalasan gitu ya ke si Namsan, jadi musuh. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam, menyuruh kepala geng lain untuk membunuh si Namsan dengan iming-iming akan memberikan setengah pasukannya plus kopi kapal api 1 renceng. Kopi kapal api gak tuh? Dalam hitungan beberapa menit saja, Namsan CS berhasil membebaskan para warga yang ditahan, sekaligus membuat si Tiger pura-pura pingsan karena takut digebuk oleh si Namsan. Ya, mukanya kayak bodoh serang, tapi digibas dikit langsung. Sedangkan di apartemen, si Jabrik lagi-lagi membuat sandiwara agar para orang tua percaya jika anak-anak mereka datang ke sana untuk mendapatkan pendidikan. Dengan cara mengumumkan nilai anak-anak mereka dan memberi hadiah bagi orang tua yang memiliki anak pintar. Padahal si orang tua itu sendiri tak pernah melihat anak-anaknya lagi semenjak mereka tiba di sana. Seperti yang dialami oleh Juye yang terpaksa harus pisah dengan orang tuanya dengan alasan agar Juye fokus belajar. Sedangkan orang tuanya dipaksa bekerja menyaring air di ruangan lain. Berarti anak-anak sama orang tua dipisah guys, tepatnya. Mungkin anak-anak akan dikasih serum eksperimen, mungkin aja ya. Kembali ke Namsan CS yang menanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan senjata termasuk air bersih dari apartemen itu. Namun karena mereka tak ada yang mau ngaku, akhirnya Namsan memberikan bogemnya pada mereka satu persatu. Mantap. Mantap langsung mental. Akhirnya mengaku bahwa air bersih itu mereka dapat dari hasil barter. Pihaknya menyerahkan manusia dan mereka memberikan air bersih. Intinya Tiger melakukan itu karena ingin bertahan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, pihak apartemen hanya menerima para remaja saja. Makanya waktu itu mereka tertarik dengan Suna. Benar kan? 들어가는 방법이 뭔데? Si Tiger mengaku bisa masuk ke sana. Nah, pastinya juga itu anak muda di eksperimen ya. Hanya ketika mereka akan bertransaksi saja. Setelah mendapat informasi, Namsan CS akan kembali melakukan rundingan, tapi sebelumnya, biar lebih fokus dan tenang, dia harus menidurkan si Tiger terlebih dahulu. Sementara itu, Jenderal Kwon sengaja memakan tikus mentah-mentah seperti ular, karena tikus-tikus tersebut sudah diberi serum buatan si Jabrik.
Apa? Singkatnya, mereka berdua dibawa ke ruang kelas di mana Juye sangat bersemangat sekali memperkenalkan Juye. diri. Berbeda dengan Suna yang merasa aneh karena para murid di sini memiliki tatapan kosong seperti orang yang dikejar-kejar pinjol. Ditambah lagi mereka memiliki luka yang sama, yakni di bagian dekat telinga, seperti yang dia lihat pada luka Jenderal Kwon. Oh, Membuatnya tambah curiga dan tak henti memikirkan sang nenek. 다들 양기수 Suna belum tahu neneknya udah meninggal. 박사님, 양기수 박사님 하는데 양기수 박사님도 사랑하는 딸을 그러니까 늘 때문에. 밖에 사람들은 마실 물도 없는데 Itu Ino. 순아야, 여기선 마음껏 마시고 심지어 샤워도 하잖아요. Tak lama kemudian, si Jabrik datang, memberikan makanan dan minuman sambil berkata bahwa generasi muda harus memiliki tubuh yang kuat dengan cara memakan 4 sehat 5 sebeh atau kenyang. Selain itu, Lima Dr. sebeh. Jabrik ini tertarik dengan Juye yang nampak bersemangat dan ceria dalam mengikuti pelajaran. Memberi Juye kesempatan untuk membantunya melakukan penelitian. Sedangkan Suna malah melakukan protes karena sampai detik ini dia belum juga bertemu dengan neneknya. Si Jabrik berjanji akan segera mempertemukan Suna dengan neneknya asalkan Suna mau meminum air yang sudah mereka berikan. Tapi tetap saja Suna tidak melakukannya. Oh. Sementara Nah, kata saya juga apa? Suna lagi puasa ya. Jadi dia nggak minum airnya ya. Jenderal Kwon merasa cemas karena 2 anak buahnya yang belum juga kembali semenjak ditugaskan untuk mengeksekusi para lansia. Meminta si Jabrik untuk segera membuat serum permanen agar mereka tetap hidup meski tidak makan dan minum. 조금만 참으세요. Beralih ke orang tua si Juye yang meminta izin agar mereka bisa bertemu dengan anaknya. Menagih perjanjian jika mereka boleh menemui anaknya di waktu selesai bekerja. 아, 여긴 그런 제도가 없습니다. Di waktu bersamaan, Suna juga berniat melarikan diri karena sudah curiga dengan tempat tersebut. Ya. Di lain pihak, Namsan CE sedang melakukan perjalanan menuju apartemen dengan menggunakan GPS manual yaitu si Tiger. Dokter GPS manual, guys. GPS manual. Jabrik berusaha menenangkan orang tua Juye yang bersikeras ingin bertemu anaknya. Dan karena sudah tidak bisa dibujuk lagi, si Jabrik terpaksa membawa mereka ke ruang lab. Tapi masalahnya, Suna lebih dulu sampai ke tempat itu, di mana dia menemukan sebuah buku besar yang membuktikan bahwa selama ini Yang Gisu, si dokter Jabrik, melakukan eksperimen memadukan gen manusia dengan gen reptil demi terciptanya manusia abadi. Suna juga sempat masuk Manusia ke ruangan abadi. lain dan melihat Juye berada di atas meja operasi. Tapi dia langsung sembunyi setelah dokter yang alias si Jabrik memperlihatkan kondisi Juye pada orang tuanya. Jelas dong orang tuanya shock tak terima jika Ya, nggak anaknya terima. harus dijadikan bahan eksperimen. Apalagi si Jabrik memperlihat Nih, orang tua itu walaupun sejahat orang tua ya tetap sayang anak, guys ya. Jadi kalau anaknya diapa-apain, dipakai eksperimen itu marah banget itu orang tua, beneran deh. Nggak tega, nggak rela ya, pasti gitu. dan kondisi anaknya yang sudah seperti kuyang tapi jantungnya masih tetap berdenyut. Segera membangunkan Juye, tapi malah membuat kondisi Juye semakin tak stabil dan sempat muntah-muntah seperti orang yang ketelan baygon. Sebelum pada akhirnya tewas saat Baygon. itu juga. Tentu saja si Jabrik jadi ngamuk, segera mengeluarkan pisau lalu membunuh ayah si Juye. Begitupun dengan Jenderal Kwon yang menghabisi Sensor. istrinya. Sialnya si Jabrik yang tak sengaja membuka tirai lain malah menemukan Suna. Sehingga saat itu juga dia menemukan pengganti Juye. Si Jabrik Ketahuan. berkata Suna tidak perlu khawatir karena dia tidak akan membunuhnya. Hanya saja dia membutuhkan kelenjar manusia yang sudah dia modif
berkat air minum bersih yang selama ini dia berikan pada calon-calon korbannya. Merasa sudah pasrah, Suna kemudian menanyakan kabar tentang neneknya. 나약한 인간들은 도태돼야 돼요. Suna sebenarnya ingin ngamuk, tapi dia langsung disuntik. Oh, disuntik. Besoknya Namsan CS tiba di gerbang apartemen tersebut melalui perantara si Tiger. Tapi petugas tetap tak memberikan izin karena mereka datang bukan di jadwal pertukaran. Sadar kalau lambat laun mereka akan ketahuan, Namsan kemudian nekat melakukan hal seperti ini. Mantap banget. Terobos, terobos, masuk. Iya. Mereka pun kemudian turun lalu mengeluarkan senjata yang mereka ambil dari markas si Tiger. 저 사람들 순아한테 이중서 지하 감옥으로 가라. 이쪽이요. Si Jabrik yang sedang khusyuk mengoperasi Suna dapat kabar dari Ino kalau Sersanli membawa 2 orang lain dari desa si Suna dan kini sedang membuat kekacauan di luar. Menyuruh si Ino agar melaporkannya pada Jenderal Bond. Sementara Namsan CS masuk ke sebuah ruangan di mana dulu rekan-rekan Sersanli disekap oleh Jenderal Bond. Ya, Sersanli memang menemukannya, tapi masalahnya sekarang mereka sudah menjadi siluman ular kadut yang siap memangsa mereka. Jijik amat ya. 정신 차려. Berubah jadi monster. Nah, setelah semuanya kalah, si Jabrik memperingatkan Namsan CS agar segera pergi dari apartemennya dan dia berjanji tidak akan membunuh mereka. Tapi Sakit pasti itu. Jenderal Kwon mengerahkan seluruh anak buahnya agar berpencar jangan sampai Namsan CS mengganggu operasinya si Jabrik. Jiwan sempat panik karena peluru mereka sudah hampir habis. Tapi Namsan yang selalu dilindungi sutradara ini sama sekali gak merasa takut. Pokoknya mah well. Selalu dijaga sutradara. Berarti dia nggak mati-mati guys. Sutradaranya baik banget. Sutradaranya baik banget. 네가 꼭 챙겨. Kemudian Namsan menyuruh Jiwan dan Sersanli mencari Suna, sedangkan dia akan melawan pasukan musuh sendirian saja. Ya, tak ada Basoka, bedog pun jadi. Yang Bedog. penting dia bisa menyelamatkan Suna. Bentar lagi Beralih guys. ke Sersanli dan Jiwan yang juga mendapat perlawanan dari pasukan musuh di lantai atas. Hebat banget. Sedangkan para orang tua merasa ketakutan melihat tampang Namsan yang seperti ingin memakan mereka. Tapi Namsan bilang bahwa dia hanya ingin mencari Suna. 애들은 다 발치게 있습니다. Kembali ke Sersanli yang kali ini mendapat hadangan dari Jenderal Kwon yang kekuatannya bertambah 2 kali lipat setelah tadi dia menyuntikkan serum.
Jenderal Kwon mengajak Sersanli agar bergabung saja dengan si Jabrik, maka dia akan hidup dalam keabadian. Oh, Alih-alih diajak. setuju, Sersanli malah mengambil pisau lalu. Namun Sensor. Jenderal Kwon malah merobek mukanya sendiri dan berubah menjadi siluman kadal. Kadal. Sedangkan Jiwan tiba di lantai atas dan memeriksa satu persatu ruangan hingga dia menemukan si Inoh yang karena ketakutan. Jiwan pun menyuruhnya agar mengantarnya ke tempat Suna berada. Tapi masalahnya dia malah kepergok Jenderal Kwon yang sebenarnya tidak begitu peduli dengan si Inoh. Beruntung Namsan keburu datang lalu meminta Jenderal Kwon agar melawannya saja. Sebelumnya kita ke si Jabrik dulu yang merasa senang karena dia telah menyuntikkan kelenjar serum yang diambil dari Suna. Bahkan pamer sama anak buyangnya kalau sebentar lagi mereka akan hidup abadi di dunia ini. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan Kok dan bisa? kutil di belakang telinganya. Kutil. Karena itu diakibatkan dia memasukkan kelenjar tanpa modifikasi. Nah, Ya, si Jabrik tidak tahu kalau selama ini Suna tak pernah meminum air jernih botol yang dia beri, padahal itu merupakan modifannya. kan saya sudah bilang Suna lagi puasa ya, jadi nggak minum air ya, jadi gitulah akibatnya ya. Kamu ya apa namanya, si dokternya kena karma ya. Udah lanjut. 그렇지 않나요? Membuat si Jabrik marah dan berniat membunuh Suna. Namun tiba-tiba Jiwan keburu datang, tapi dia Oh, juga Jiwan keburu namanya. dihajar oleh anak buah si Jabrik. Si Jabrik kemudian memutuskan untuk kabur, menyuruh Inoh dan satu anak buahnya lagi membereskan anak buyangnya karena dia takut Namsan akan segera tiba. Namsan sendiri masih terlibat pertarungan sengit dengan siluman kadal. Namsan. Jago banget Namsan. Satu-satunya cara agar membuat siluman kadal ini mati adalah dengan cara memisahkan kepala dengan tubuhnya. Aduh. Sensor. Setelah itu Namsan memergoki si Jabrik yang akan kabur, tapi dia keburu dihadang oleh anak buahnya. Sedangkan si Jabrik tega meninggalkan si Inoh sendirian sambil melemparkan granat. Wajib. Botak kening si Inoh teh. Untungnya Sersanli ternyata masih hidup, begitupun dengan Suna dan Jiwan. Sedangkan si Jabrik dikeroyok warga apartemen layaknya copet alun-alun yang ketahuan. Copet. Si Jabrik yang ngamuk segera mengambil senjatanya, kemudian menembakkannya secara brutal kemanapun dia mau. Tak sadar kalau dia telah menembak anak buyangnya yang dia sembunyikan di dalam koper. Tembak tuh. Kemana wae sih nembaknya? Suna dan yang lain tiba-tiba datang dan coba menyadarkan si Jabrik bahwa apa yang dilakukannya selama ini sangat tidak menolong siapapun, termasuk anaknya dan dirinya sendiri, yang sekarang mukanya udah nampak seperti kadal yang lagi idam. Tak Mukanya terima dengan berubah. apa yang dikatakan Suna, dia berniat membunuhnya, tapi tewasnya si Jabrik dilengkapi oleh hujan yang akhirnya turun setelah beberapa tahun terakhir dilanda kekeringan. Para warga pun menyambut hujan itu dengan gembira, kecuali Suna yang akhirnya nangis setelah mengetahui bahwa neneknya sudah meninggal. Baru tahu. Di scene terakhir diceritakan kalau mereka bertiga kembali pulang ke kampung halaman dan Suna yang kini tinggal bersama Namsan ikut membantunya membarter daging dengan para warga lain.
Tak ketinggalan, akhirnya Namsan ada yang naksir juga setelah beberapa tahun hidup Kan bener kan kata saya, orang itu naksir ke Namsan ya, suka. Bener kan? bertemankan guling. Tamat. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Badlan Hunter. Mudah-mudahan kalian suka. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak Hanyalah apa-apa. hiburan semata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa nonton lagi di film-film berikutnya ya. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adios. Perdios. Oke guys, gimana untuk videonya? Filmnya gimana? Lucu atau enggak guys? Kalau menurut saya lucu ya. Oke. Bagi yang mau subscribe, silakan ke channel Komentator Palsu ya. Silakan di subscribe ya. Bagi yang mau nonton video-video yang lain ya, bisa di sini. Jadi dia membawakan film tapi lucu ya. Banyak videonya tuh, banyak ya. Ada yang ini apa, pria culun ya, kayak itulah ya. Intinya bisa kalian nonton aja ya, nonton banyak nih videonya ya. Jadi beliau ini apa namanya, membawakan sebuah film tapi lucu ya guys ya. Oke, cuman ini khusus untuk umur 20 ke atas. Kalau 20 ke bawah jangan ya. Ini soalnya ada yang barbar ya. Ya, ada yang barbar. Jadi khusus untuk umur 20 ke atas ya. Oke, ya. Adik-adik ya, adik-adik jangan ya, jangan nonton ya. Walaupun ini lucu tapi ini ada unsur barbar ya. Oke. Jangan ditiru juga ya. Apapun yang ada di video ini jangan ditiru. Ini hanya film, hanya hiburan ya, hanya hiburan. Oke. Dan nanti mungkin saya akan main game lain juga. Game itu belum ya, game Super Bear Adventure ya. Oke, nanti mungkin saya akan lanjutkan cari koin ya. Oke. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton film di komentator palsu ya. Cukup menghibur ya filmnya ya. Oke. Dan terima kasih, saya sudah disebutkan di filmnya, di videonya ya. Nama saya disebutkan di videonya ya. Meow meow ya. Kita bakal lanjutkan Super Bear Adventure ya. Oke. Dan terima kasih bagi kamu yang sudah menonton di YouTube channel Meow Meow. Nanti kita lanjut di next video ya guys. Dadah.